kita tetap milik Tuhan Yesus. Karena kita dalam suasana Natal, kita juga tetap bersukacita karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita sudah untuk ininya sudah di-mute semua. Biar walaupun kita di rumah, kita tetap memuji nama Tuhan. Nanti ada tim yang akan teks lagunya, akan men-share. Kita akan menyanyikan Yesus Raja Damai. Bapak Ibu, kita nyanyikan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
tetap memuji nama Tuhan. Karena yang terutama di dalam hidup ini, kita harus meninggikan nama Yesus. Kita tetap memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Silakan Ibu Pendeta untuk doa pembuka. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan yang baik ini. Ibadah pertarif dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan penuh dalam tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah Natal kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Coba lambaikan tangan para ibu bapak perkarif. Kita bertemu kembali di dalam sore hari ini. Kita bertemu dalam kasih Tuhan, kita boleh beribadah bersama. Mari kita nyanyikan, kita bertemu lagi karena kita mau memuji nama Tuhan. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita
puji Dia. Glory, haleluya, puji namanya. Pujilah Dia, karena kita mengglorikan, haleluya, puji namanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang akan kesaksian, dibuka ruang kesaksian, boleh dibuka mute, di-unmute-nya ya. Silakan langsung Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Ibu? Kak Arif, ayo kesaksian. Terakhir loh hari ini kesaksian di tahun 2020. Ayo, Oma Opa. Mungkin dimulai dari Pak Ketua dulu itu. Oh ya. Yang baik. Urutan Pak Ketua. Mana Pak Ketua? Jadi ini saya mau menyaksikan ini cuaca akhir-akhir ini bulan Desember, masuk bulan Desember itu cuacanya membuat apa? Karena cuaca ini seperti yang saya ingat masa kecil saya gitu. Waktu itu tiap bulan Desember kan waktu itu cuaca berganti tuh, bergeser. Tapi ini persis sekali, jadi saya kembali mengingat-ingat waktu-waktu kecil gitu, sampai saat ini kadang-kadang jadi apa mengingat masa lalu tuh ada sedihnya, ada sukacita, tapi kita kembali saya ingat wah udah sekian jauh, sekian panjang jalan saya. Tuhan sungguh memberkati. Gitu. Apalagi tiap bulan Desember ini sesuatu yang buat saya pribadi ini istimewa. Karena saya menjelang, itu kan ulang tahun saya di Desember ini kan. Ya. Dan ini saya akan, usia saya udah inilah bonus, banyak bonusnya. Jadi itu kesaksian saya, begitu baik Tuhan. Saya juga kita berdoa pada Tuhan agar musim ini yang penghujan beberapa hari ini kan tiap hari hujan begitu lebat, tapi sampai saat ini Tuhan kita tidak mendapat biar teman-teman yang biasanya kelebihan air itu mudah-mudahan untuk tahun ini tidak akan berita banjir lagi. Kita nggak dapat kabar ya informasi banjir. Pak. Mudah-mudahan tidak kebanjiran lagi, Pak. Iya, jadi begitu sukacita saya sangat bersyukur sehingga saya boleh di tengah-tengah Opa Oma, di tengah-tengah GKI, sampai hari ini Tuhan mengantar saya, dan ini suatu yang istimewa, yang rencana Tuhan yang begitu indah dengan suka duka, tapi saya tahu itu indah buat saya. Amin. Itu kesaksian saya. Ya, terima kasih Pak Natal. Biarlah sukacita itu juga, kesaksian tadi juga boleh memberikan kepada kita untuk semakin lebih dekat bersama Tuhan, dan kita satu dengan yang lain juga punya suka dukanya berjalan bersama Tuhan. Mungkin Ibu Bapak yang lain mau menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, silakan. Langsung aja Ibu Bapak yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ayo, Oma Opa. Atau mungkin saya pancing dulu Ibu Juan. Silakan Pak Bambang. Ya, jadi saya kira ini
apakah suara saya cukup jelas didengar, Ibu Juanita? Wah, jelas sekali. Buat saya jelas. Oke, baik. Jadi ini bukan kesaksian ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya mendapatkan ayat emas yang saya kira perlu kita bagi untuk oma opa yang hadir pada saat ini, yaitu dari Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini oma opa termasuk untuk saya juga, bahwa kita tidak bisa melawan natur manusia, bahwa tubuh kita memang pelan-pelan akan melemah karena sesuai dengan usia. Tapi rohani kita harus tetap muda. Di sini dikatakan bahwa karena kita diperbaharui setiap hari. Bagaimana cara memperbaharuinya? Kita intim dengan Tuhan, kita rajin berdoa, komunikasi dengan Tuhan, dan yang penting adalah siraman firman Tuhan setiap hari. Inilah yang membuat kita, jiwa kita, rohani kita, semangat kita tetap muda. Jadi ada orang yang usianya 50 tahun sudah merasa tua, tapi ada juga orang yang usianya 80 tahun kelihatannya masih separuh baya karena mempunyai semangat rohani yang luar biasa, masih muda, masih merasa muda, karena selalu disirami oleh firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kesaksian saya pada sore hari ini. Semoga menjadi semangat bagi kita semua, opa-oma, tetap semangat. Kuncinya adalah rajin membaca firman Tuhan, selalu berkomunikasi Tuhan, pasti kita akan semangat terus. Dan walaupun usia kita sudah 70 tahun, 80 tahun, tapi kita masih nampak usia separuh baya. Wajah kita seperti Ibu Pendeta, wajah kita seperti Ibu Juanita. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Waduh, saya juga merasa semangat kembali. Tidak boleh ketinggalan dengan yang para senior-senior ya. Mari Bapak Ibu, ada lagi yang akan menyaksikan Cinta Kasih Tuhan, silakan. Mamita. Ya, silakan Bu Hana. Ini Mak, perusahaan. Saya ucap syukur. Selamat sore dulu Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, para lansia. Bersyukur, berterima kasih saya bisa bergabung bersama-sama dan di sana bilangnya perkarif ya. Kalau Kapin di sini Usinda. Yeah. Sore hari ini saya mau ngucap syukur dan terima kasih selama tahun ini, selama kita di epidemik COVID-19 ini, kita masih diberikan kesemangat, diberikan kasih setia Tuhan. Tiap-tiap hari kita bisa berhubungan dengan Tuhan, berdoa, mendoakan bagaimana orang karena kita lansia tidak bisa kemana-mana. Tugas kita ialah kita bersekutu dengan Tuhan banyak. Mendoakan bagi keluarga, mendoakan pemerintah, mendoakan segala apa yang ada. Karena kita tidak kemana-mana, jadi waktunya kita banyak untuk mendoakan sesama. Mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan yang sakit, mendoakan apa saja. Ya, kita sebagai anak Tuhan, saya bersyukur dalam tahun epidemik ini, walaupun tidak bisa kemana-mana, tapi saya banyak sekali dapat berkat dari firman Tuhan, dari kesaksian saudara-saudara kita. Dan sekarang saya juga mau bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sungguh amat baik. Dan Tuhan juga selalu memimpin dan memeliharakan kita sampai saat ini pada akhir tahun ini. Semoga pada hari-hari ke depan kita bisa tatap muka lagi, kita bisa bertemu, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan sesama kami. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Kita mengucap syukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. Selamat sore. Terima kasih Bu Hana. Kita boleh saling menyemangati. Mungkin saya buka kesempatan satu orang lagi yang akan menyaksikan, silahkan. Halo. Silakan Pak. Halo. Puji Tuhan aja. Keluarga bersama sebagai. Jelas ya suara ya? Ya, jelas.
Amin. Mungkin yang lain bisa di-unmute ya, supaya Pak Subagio bisa terdengar suaranya. Yuk, silakan Pak Subagio, Bu Jara, kesaksiannya. Membawakan pujian saja. Pujian. Silakan. Belum di-admin dia, belum di-admin. Sebentar. Belum. Ya, sudah kelihatan. Ya, yang lain di-unmute ya suaranya supaya. Coba tadi. Sebentar. Sebentar, sebentar yang lain dulu. Oh, oke. Mungkin yang lain dulu sebelum Pak Subagio. Silakan. Ya, mungkin teksnya. Mungkin yang lain. Silakan. Tuh, Oma Teli, Pak Alex, Ibu Joyce, siapa lagi itu? Opa Padi, Pak Lani, Bu Esther, Bu Retno, mau kesaksian Bu. Kalau nggak ada, saya aja baca satu ayat. Boleh, boleh. Silakan. Ya, daripada tunggu-tunggu, ini ayat terkenal buat Oma Opa, saya, buat kita semua. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, ini aja untuk kita semua. Hanya poinnya saja, sampai kapanpun Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasihnya buat kita. Seperti tadi kesaksian siapa tadi, Pak siapa? Memang tubuh lahiriah kita bisa berubah, menurun. Ya, tapi iman kita tetap kuat karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan janji menggendong. Jadi mau ada COVID, enggak ada COVID, kita ini tetap digendong Tuhan. Amin. Iya. Nggak usah takut. Ya, Tuhan dahsyat selalu. Oma Opa kalau bangun pagi proklamirkan firman. Aku tidak sendirian. Tuhan bersama saya sampai masa tua. Ya, saya digendong Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu saja kami juga merasakan gendongan Tuhan. Saya sudah 62 tahun. Tadi waktu, oh iya saya ini sudah perkarib ya. Iya, kita semuanya. Jadi kalau pusing sedikit, lemas sedikit, enggak apa-apa. Mengucap syukur aja. Itu kita sedang digendong Tuhan. Itu saja saya mau beri kesaksian kalau kita dipelihara, anak-anak sehat, ya keluarga sehat. Saya percaya kita semua itu karena janjinya tidak pernah berubah. Kita terus digendong Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Iya, itu aja saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Oma Opung semua, kita semua. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih kesaksiannya yang selalu mengingatkan kita. Mungkin Pak Subagio, Ibu Jara, silakan Pak. Silakan. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang
datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Mari bahagia pada kau lari di dunia. Datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, kau lari di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Terima kasih Pak luar biasa untuk duetnya berdua, biar semakin jadi berkat melalui pujian sembahnya. Ya, boleh dibilang surprise buat kita di Perkarif ya Bapak Ibu semua. Ya Tuhan Yesus, dalam suasana Natal karena rahmatnya, bulan penuh rahmat, kita boleh berada di bulan Desember. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kita rasakan juga kuasa Roh Kudus di dalam kehadirannya di dalam kehidupan kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kuasanya. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami aminkan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Yesus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Silakan hambanya Pak Filipus. Baik, Opa Oma yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa atas langit bumi dan segala isinya, yang memperkenankan kami boleh merayakan hari kelahiran Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami berterima kasih kalau Tuhan berkenan untuk kami sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan sehingga setiap kami yang hadir dalam Natal melalui virtual Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh semakin percaya
semakin yakin dan semakin berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkarya di dalam kelahirannya melalui kesempatan yang bahagia ini. Kami memperingatinya agar kami semakin kuat untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini doa syukur kami siap mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, baik. Shalom, Opa Oma, terima kasih. Selamat sore. Kalau mau bilang selamat Natal kok agak pagi, gitu ya, agak awal. Tapi di tempat lain bulan November sudah ucapkan selamat Natal. Gitu. Kalau kita terlalu awal barangkali. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya ada di presentasi nanti. Kita punya host stopper. Coba munculkan, kita buka di dalam ya Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Itu bukan pasal bukan ayat 13, tapi itu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca ayat ini buat kita. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, Opa-Oma yang dikasih Tuhan. Tema Natal kita tahun ini mengawali minggu pertama, kita mengambil tema dari Gereja Kami Injil seluruh Indonesia, yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Nah, apa itu pemulihan? Ya, kita coba lihat ada satu arti dari kata pemulihan. Ya, saya mengambil ada 2 arti kata pemulihan. Pemulihan artinya menurut bahasa Indonesia adalah penemuan kembali atau kembali seperti semula. Ya, contoh, ini ada satu contoh di sini ada tim SAR ya. Tim SAR ini tim pencari orang hilang. Ya. Nah, ada orang hilang, biasanya orang itu tinggalnya di darat. Karena arus air yang kencang, orang ini terbawa arus. Tempat kita bukan di air, tempat kita di darat. Jadi tempat ikan di air, tempat manusia di darat. Nah, artinya penemuan kembali, mengambil yang hilang, harus kembali ke tempatnya lagi. Ya, kalau orang yang hilang ditemukan tim SAR ini adalah tinggalnya di darat, sekarang ada di laut atau di sungai, harus diambil kembali, harus ditemukan kembali. Itu bukan tempatnya. Tempatnya ada di darat dan harus dikembalikan ke rumahnya. Itu artinya pemulihan. Adalah menemukan kembali atau mengambil posisi yang salah kepada posisi yang benar. Arti pemulihan yang kedua adalah kembali seperti semula. Ya, ini ada contoh kedua. Adalah orang yang di gambar ini, yang berdiri, dulu dia seorang yang sehat, segar, normal. Dan kenapa dia jadi gila? Ya, mungkin dia terlalu stres, mungkin dia terlalu banyak masalah, terlalu berat,
akhirnya dia jadi gila. Dia harus kembali seperti dulu, jangan gila. Dia harus kembali sehat, normal seperti dulu. Nah, ini pemulihan itu harus kembali seperti semula. Kalau dulu dia sehat, sekarang dia gila, dan dia harus kembali sehat. Ya, kalau dulu dia sehat, mungkin sekarang sakit-sakitan, ya dia harus kembali pulih. Itu namanya kembali seperti semula agar tetap pada posisi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada banyak hal tentang kita. Yesus datang untuk memulihkan umatnya. Apa yang dipulihkan? Bagaimana cara memulihkan? Yang hilang dikembalikan. Yang sakit disembuhkan. Yang jauh didekatkan. Yang rusak dibangunkan kembali. Bagaimana caranya? Karena banyak sekali situasi yang berubah. Kalau sekarang namanya new normal, ya, banyak situasi yang kita salah satu masker. Ya, dulu enggak ada. Waktu kita normal dulu, yang pakai masker orang sakit. Enggak pernah pakai masker. Sekarang wajib pakai masker. Karena enggak terbiasa pakai masker. Kadang-kadang saya lupa, saya udah jalan, baru jalan, baru ingat. Enggak pakai maskernya, balik lagi. Karena tidak terbiasa dengan keadaan yang baru. Karena yang normal tidak pakai masker. Situasi yang tidak normal harus pakai masker. New normal. Ya bagus namanya. Tapi sebenarnya keadaannya kurang normal. Kita mau kembali. Kapan kita hilangkan masker ini? Kapan kita akrab lagi seperti dulu? Kapan kita bisa bebas bergaul seperti dulu? Kita rindu agar kita kembali seperti dulu. Itu namanya bagaimana semua usaha pemerintah untuk mengembalikan kondisi kita yang dulu supaya normal. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, adalah tujuannya memulihkan umatnya. Dia mau supaya kita kembali normal. Dia mau supaya kita kembali baik. Dia mau supaya kita kembali dengan posisi yang sebenarnya. Tidak tersesat. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke cara hidup yang benar. Kembali ke tempat yang benar. Dan kembali kepada sifat yang benar atau karakter yang benar. Nah, bagaimana cara Yesus memulihkan kita? Kita coba lihat. Yang kedua. Nah, ini ada dua prinsip yang Tuhan Yesus lakukan untuk membawa pemulihan bagi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Luar biasa. Satu-satunya cara untuk manusia sembuh dari segala keadaannya, secara jiwani, secara masa depan, secara keadaan jasmani rohani, harus Injil Kristus diberitakan. Ini prinsip yang mutlak. Tidak ada cara untuk menolong manusia di dalam. Kita mau mengasihi sesama kita atau mengasihi keluarga kita supaya rumah tangganya kembali pulih, supaya kondisi hatinya kembali baik, supaya kondisi kesehatan kembali baik. Satu-satunya cara adalah memberitakan kerajaan Allah. Yesus datang secara fisik ke dalam dunia. Tujuannya memberitakan kerajaan Allah. Ya, supaya manusia, supaya umat yang dikasihinya, supaya kita yang dikasihinya memperoleh pemulihan secara sempurna. Satu-satunya cara, Injil harus diberitakan. Ya, Injil itu apa? Sederhana saja saya mendefinisikan Injil. Injil itu secara bahasa aslinya kan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang 5K. Nah, itu selalu saya kasih singkatan. 5K, kelahiran Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan.
kabar baik tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, kematian Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, kenaikan Kristus ke surga. Yang kelima, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia yang kedua kali. Ini berita baik bagi kita. Kabar baik tentang Yesus yang memiliki 4 hal ini. 4 hal yang ada di dalam Yesus ini tujuannya agar kita memiliki kerajaan Allah. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada kematian. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada namanya kebangkitan. Kalau Yesus tidak ada kebangkitan, tidak ada namanya naik ke surga. Kalau Yesus sudah ke surga, ya tidak ada yang tidak naik ke surga, tidak ada cerita datang kembali. Semua ini adalah satu paket berita yang sangat penting bagi kita. Ini yang disebut kabar baik tentang kerajaan Allah. Kabar tentang Yesus yang adalah lahir untuk kita. Khususnya tentang kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan. Nah, apa itu kerajaan Allah? Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya tempat Allah. Tempat kekuasaan Allah. Allah memberikan kepada Yesus Kristus sebagai raja. Yesus menjadi raja atas surga. Kerajaan Allah itu bermakna surga. Ya, kerajaan Allah itu tempat yang kekal. Surga yang kekal, surga yang bahagia, surga yang tidak ada air matanya, surga yang tidak ada coronanya, surga tidak ada sakit penyakitnya, surga tidak ada kerusuhan, surga tidak ada pilkada. Tidak ada pilkada di surga. Karena apa? Yesus Kristus yang berkuasa atas surga itu, kerajaan Allah. Yesus Kristus, dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia berkuasa penuh atas kerajaan surga itu. Jadi, dia disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia yang memegang kunci kerajaan surga. Tidak ada orang sembarangan masuk surga. Itu sebabnya berita tentang Injil kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah, tempat yang kekal, tempat di mana Yesus yang berkuasa, tempat di mana sana ada kebahagiaan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tempat yang bahagia, itu yang disebut surga. Ending dari kehidupan kita di dunia ini menuju kepada kerajaan Allah. Itu sebabnya salah satu prinsip untuk memulihkan umatnya yang ada di dalam dunia ini, beritakan Injil. Kerajaan Allah. Kalau kita sayang istri, sayang suami, sayang anak, sayang cucu, sayang opa, sayang oma, sayang tetangga. Kalau kita mau mereka masuk surga, beritakan Injil. Hanya itu yang bisa memulihkan orang. Hanya itu yang bisa memindahkan tempat dari neraka ke surga. Hanya berita tentang Injil Kristus itu yang bisa merubah hati yang keras menjadi lembut. Berita tentang Injil itu yang memberi kepastian, keselamatan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Harus diberitakan. Kenapa di sini Yesus Kristus rela dari kota ke kota, dari desa ke desa. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah pada waktu itu Yesus tidak bisa khotbah di Bait Allah. Yesus tidak bisa khotbah di sinagoge orang Israel. Sinagoge itu kayak tempat ibadah yang lebih kecil dari Bait Allah. Kayak tempat ibadah yang seperti di rumah-rumah. Nah, biasanya Yesus sering berkhotbah di Bait Allah, sering berkhotbah di sinagoge orang Israel. Dan ada yang mengatakan karena dia ditolak, semua pintu gereja tutup, Yesus tidak boleh masuk di sana. Akhirnya Yesus pergi ke desa-desa, pergi ke kota-kota. Ya, ada benarnya juga.
saya melihat bukan seperti itu. Yesus itu semua tempat dia beritakan Injil. Ya. Di desa memang itu pekerjaan Yesus, pergi ke desa, pergi ke kota, pergi ke Bait Allah, pergi ke sinagoga Israel, pergi ke sumur Yakub memberitakan Injil, pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Pokoknya di mana saja Yesus memberitakan Injil. 3,5 tahun Yesus dalam dunia ini. Dia beritakan Injil terus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Beda dengan orang sekarang. Orang yang diundang datang, datanglah dan hadirilah ibadah dan seminar ini. Kalau Yesus dia tidak bilang datang dan hadirilah. Yesus pergi cari. Nah ini kenapa? Karena Yesus tahu hanya memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil yang bisa memulihkan orang. Dari desa ke desa. Kita lihat kota Israel, ya. Di situ ada gambar Bethlehem dari kota. Nah, ada sebelahnya dari satu tempat yang sangat sederhana. Zaman Tuhan Yesus dulu. Setelah saya pergi 2 kali ke Israel, saya melihat beberapa tempat yang Yesus, kalau kita lihat Yesus zaman itu tidak ada mobil, tidak ada ojek. Zaman itu hanya 2. Kalau tidak naik onta, jalan kaki. 2 itu. Bayangkan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dari kota ke desa, Yesus dari Bethlehem, dari Yerusalem, dia pergi ke Nazaret. Kan tempat Yesus lahir Nazaret. Itu jauhnya luar biasa. Kalau dengan bis kecepatan di atas 100 km per jam, itu hampir 2 jam dari Yerusalem ke Nazaret. Itu dengan kecepatan. Di Israel tidak ada macet. Bayangkan Yesus dari Bethlehem, Yerusalem ke Nazaret, Yesus dari desa ke desa, dari Bethlehem kemana-mana, Kanaan, itu jaraknya jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Dan hampir semua Yesus jalan kaki. Saya hanya melihat Yesus naik keledai pada saat Yesus diangkat sebagai raja di Bukit Zaitun itu. Nah itu. Yesus naik juga unta pada saat Yesus lari ke Mesir pada saat dia kecil. Kita dengar cerita. Yesus dibawa Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Lalu naik unta dan jalan kaki dan sebagainya. Dalam pelayanan Yesus, kebanyakan jalan kaki. Dia sangat, kenapa? Karena dia tahu ketika memberitakan Injil kepada orang yang sakit, dia akan disembuhkan. Ketika memberitakan Injil kepada orang yang tidak ada harapan, pasti dia punya kepastian. Ketika memberitakan Injil kepada orang yang binasa, dia akan diselamatkan. Itu yang dikatakan memulihkan. Bagaimana dengan kita dalam situasi seperti ini? Masihkah kita memberitakan Injil? Sekarang memberitakan Injil dalam situasi corona ini sangat banyak kesempatan. Bisa melalui Zoom, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui SMS, dan segala macam. Nah, ini hal yang sangat tinggi. Tinggal kita, Bapak Ibu sekalian. Kita doakan, Perkarif, dan kita semua. Mari kita doakan supaya Tuhan taruh hati Kristus di hati kita. Bagaimana keluarga kita dipulihkan. Beritakan Injil, kerajaan Allah. Karena dialah yang bisa mengubah orang. Jangan kita tutup mulut terus berbicara tentang Injil. Kelahiran Kristus yang kita rayakan hari ini. Sangat penting. Mengingatkan bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Prinsip yang kedua. Yang Yesus lakukan untuk memulihkan bangsanya. Atau memulihkan umatnya. Selain memberitakan Injil, apa yang kedua? Kita lihat yang kedua. Ya. Yesus memulihkan umatnya. Ini langsung jadi. Bukan hanya ngomong tentang pemulihan. Bukan hanya ngomong tentang perbaikan. Bukan hanya ngomong tentang kesembuhan. Bukan ngomong hanya tentang perubahan. Betul-betul terjadi. Dengan Yesus memberitakan Injil, betul-betul dipulihkan. Kita lihat. Orang yang dipulihkan pertama oleh Tuhan Yesus adalah ke-12 murid. Ya. Jadi
Kalau orang tidak dipulihkan, sangat sulit bergabung di dalam satu komunitas rohani. Kalau orang belum dikembalikan hatinya kepada hati yang baik, pikiran-pikiran yang baik, kepada pribadi-pribadi yang baik, kalau itu belum dipulihkan, sangat sulit. Kita lihat Yesus bersama pertama yang dipulihkan Tuhan Yesus adalah 12 murid. Walaupun satu orang gagal, Yudas Iskariot ya. Nah, dalam perjalanan mereka dipulihkan ini memang jatuh bangun. Kita kasih contoh satu, Petrus. Petrus seorang yang baik, Petrus seorang yang hebat, semangat melayani, berapi-api menghadapi masalah, tetapi jatuh bangun ikut Yesus. Mulai dia dari menyangkal Yesus, itu satu hal yang sangat mengecewakan Yesus, di mana awal-awalnya seorang yang sangat hebat dalam hal berkata, berbuat, dan bertindak. Ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Nah, ketika Yesus disalibkan, dia tinggalkan Yesus lagi. Ya, dia balik lagi ke pekerjaan yang dulu, mancing lagi, nelayan lagi. Ketika Yesus bangkit, balik lagi. Nah, bayangkan Bapak, Opa, Oma, salah satu contoh dari 12 murid, mereka semua masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Tetapi mereka diproses terus-menerus. Mereka bertobat, mereka berubah. Ketika Yesus bangkit, baru mereka mengalami satu pemulihan secara sempurna. Petrus yang dulu seorang yang pelin-pelan, penakut, akhirnya dia jadi orang yang berani. Dia sudah dipulihkan melalui kebangkitan Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan yang sangat hebat. Nah, ini salah satu pemulihan yang terjadi dengan para murid. Nah, yang kedua yang dipulihkan Yesus, selain 12 murid, ada beberapa perempuan. Wah, luar biasa ini ya. Kalau yang di atas ini laki semua. Kalau yang di bawah ini perempuan semua. Nah, Tuhan sangat peduli. Dia bukan cuma pakai kaum pria saja, opa-opa saja. Perempuan, oma-oma Tuhan pakai. Melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Tidak tergantung masalah jenis kelamin dan sebagainya. Tuhan mau pakai siapa saja. Yang penting dipulihkan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perempuan dipulihkan dari penyakit dan roh-roh jahat. Nah, di sini ada penyakit karena dirasuk setan. Ya, kita lihat ada gambar di sini bagaimana orang yang dirasuk setan. Ada beberapa perempuan yang kita lihat di dalam ayat ini, termasuk ada nama Maria Magdalena di situ. Ya, terus pada saat itu dia dirasuki oleh roh-roh jahat, bertemu Tuhan Yesus, setannya pergi, diusir, keluar. Ada juga dikatakan berapa orang dipulihkan dari penyakit. Ya, penyakit ini macam-macam. Bisa penyakit tumor, bisa penyakit ayan, bisa penyakit, kalau dulu penyakit corona ada, termasuk itu juga Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Nah, ini namanya pemulihan kesehatan, pemulihan jiwa, pemulihan spirit dan rohani. Tuhan pulihkan. Kita lihat buktinya di sini. Orang yang dipulihkan Yesus, ikut Yesus juga. Ayat yang ketiga ini ada juga beberapa perempuan pejabat. Saya kasih kata pejabat di situ. Karena apa? Ada satu bendahara kerajaan. Wah, itu kan berarti pejabat ya. Dia namanya Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Herodes ini adalah raja, salah satu raja di Galilea. Dia seorang yang punya kekuasaan dan ini bendaharanya. Seorang yang dipulihkan Tuhan Yesus dan dia menjadi konglomerat pada zaman itu. Nah, kita lihat di sini Opa Oma bahwa ada bukti pemulihan. Injil yang diberitakan Yesus telah membuktikan orang yang dipulihkan oleh Injil adalah murid. Buktinya, mereka yang tadi duniawinya luar biasa, jauhnya dari Tuhan. Ketika mereka mendengar Injil yang Yesus beritakan, mereka gabung dengan Yesus, mereka jadi murid Yesus, mereka menjadi orang baru dalam keadaan secara
pikiran baru, hati yang baru, dan hidup yang baru. Karena mereka dipulihkan. Perempuan-perempuan juga yang kita lihat di dalam ayat 2 dan 3. Baik orang yang sakit, baik dia rasuk setan, maupun orang kaya, pejabat, mereka dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Mereka yang dipulihkan Tuhan, baru mereka dipakai untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa mereka itu ikut Tuhan Yesus melayani, mereka mendukung pelayanan Yesus, dan dikatakan di ayat 3, Yohana istriku, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, luar biasa. Kalau orang dipulihkan, seperti Sakius juga, dulu Sakius seorang yang sangat pelit. Bukan saja pelit, malah merampas seorang punya hak. Dia seorang pemungut sungai. Ketika berjumpa Yesus, dia dipulihkan. Akhirnya apa dia bilang? Yesus, setengah dari penghasilanku akan kuberikan kepadamu. Kalau orang dipulihkan, tidak usah disuruh memberi, pasti dia memberi sendiri. Kalau orang dipulihkan, tidak usah kita paksa dia menyumbang, pasti dia akan memberi. Buktinya apa? Orang yang dipulihkan Yesus di dalam ayat 3 ini, kekayaan mereka, kehebatan mereka, mereka pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini, kalau kita dipulihkan, kita memberi dengan sukacita, pasti kita diberkati. Dan Yesus sangat merasakan bagaimana orang-orang yang dulunya mereka jauh dari Tuhan, mereka kembali pulih. Ini adalah satu bagian dari diri kita juga. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan umatnya, beritakan Injil. Yang kedua, Injil pasti memulihkan. Kita lihat bukti murid-murid dan para perempuan, bukan dirinya saja dipulihkan, termasuk kantongnya juga dipulihkan, termasuk apa yang dia miliki dia juga berikan kepada Tuhan, mendukung pekerjaan Yesus, mendukung pelayanan Yesus. Kiranya Opa Oma, di masa situasi pandemi ini, kita tahu bahwa Yesus juga datang dalam situasi ini untuk memulihkan orang yang sakit. Memulihkan orang yang mungkin dalam keadaan takut. Memulihkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh percaya Injil Kerajaan Allah sanggup menjamin kita untuk memperoleh segala jawaban atas masalah hidup ini. Karena itu, beritakanlah Injil Kerajaan. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti memulihkan kita. Tuhan akan menolong, meneguhkan kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, agar melalui firman Tuhan ini menguatkan kami. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuannya memulihkan kami. Dengan cara beritakan Injil. Dengan cara pasti dipulihkan. Karena Tuhan Yesus telah menyatakannya. Telah membuktikan. Murid-murid dipulihkan. Para perempuan dipulihkan. Baik yang sakit secara spiritual maupun juga secara fisik. Tuhan Yesus pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara para perkarif yang hari ini dalam kelemahan tubuh oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Situasi masalah apapun yang kami alami, Injil Kerajaan Allah adalah jawaban atas pemulihan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas janji Tuhan dan atas kuasa dan mujizat Tuhan yang pasti dan akan terus memulihkan kami. Ini doa syukur kami Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Filipus untuk kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, jangan tetap ada pemulihan dari Tuhan karena kelahiran Yesus memulihkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan kesehatan kita. Dan untuk itu kita juga harus tetap memberitakan firman, memberitakan kabar baik kepada seluruh
umatnya maupun kepada keluarga kita. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah perkarif ini, sebelum ada pengumuman, kita akan menyanyikan Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyikan mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya kasih ke Ibu Lydia untuk. Ya, terima kasih buat Ibu Juanita hari ini boleh melayani bersama tadi. Terima kasih juga buat Pak Gembala untuk firman Tuhannya. Ya, mungkin Pak Natal, mana Pak Ketua, Pak, ada pengumuman sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mana Pak Ketua, Pak Natal, Pak, mungkin untuk sepatah dua kata dulu Pak Ketua buat perkarif sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak. Belum di-mute Pak, belum di-mute. Nggak kedengaran suaranya. Ya, maaf. Ya, sungguh kita sama-sama boleh berbahagia. Terima kasih Tuhan. Itu saya lihat itu banyak sekali kita yang ikut surprise. Saya juga. Ya, terima kasih Oma Opa. Untuk pengumuman nanti kita hubungin lagi kapan kita akan ada persekutuan perkarif lagi. Ya, jadi inilah untuk sampai nanti kita sampai akhir tahun, mungkin nanti kita Januari nanti kita mulain, barangkali nanti teman-teman atau ibu-ibu yang dalam pelayanan nanti akan mengabarkan, ya. Nanti kita ketemu lagi, kita kami mengucapkan selamat hari Natal walaupun belum ya, selamat hari Natal. Nanti juga selamat tahun baru. Apapun dalam kondisinya seperti ini, kita tetap sukacita, kita penuh harapan, penuh semangat, kita akan menjalani tahun-tahun ke depan. Kita percaya mengandalkan Tuhan, buat Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang mengantarkan kita sampai dengan hari ini,
Tuhan Yesus juga yang sama yang akan menjaga, memelihara kita untuk hari-hari ke depan. Ya, salam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Natal Siregar, untuk kita semua. Oma Opa, sebelum kita tutup ibadah kita, adakah pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama hari ini? Ada pokok doa. Hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Hari ini Ibu Christine yang biasanya antar jemput Oma Opa, hari ini tidak bisa hadir izin karena lagi di Medan. Karena papa mertuanya sekarang dalam keadaan ya sakit, dan tadi saya dapat berita nggak bisa ikut. Harusnya mau ikut sama-sama, ikut perkarif. Tapi semakin hari kondisinya semakin lemah. Makanya mereka kemarin sekeluarga langsung terbang ke Medan. Ya, kita doakan papa mertua Ibu Christine, biar Tuhan memberikan yang terbaik dan semua keluarga boleh dikuatkan ya dalam keadaan sakit. Ya, ada lagi Oma Opa, pokok doa akan kita doakan bersama-sama untuk hari ini. Silakan. Kalau ada. Tolong doakan semua anak cucu saya, Ibu. Ya, betul. Oke. Ada lagi Oma Opa? Ya, Ibu Joyce. Selamat sore, Shalom Bu Lydia. Tolong doain. Tadi siang tiba-tiba saya merasa kayak kurang fit. Oke. Jadi sudah kedengaran. Sudah kedengaran, udah. Oh, mati lagi Bu. Ya, oke, kedengaran. Pak Alex matiin mana? Iya, tadi siang menjelang sore tiba-tiba saya rasa kayak kondisi kurang sehat. Mungkin kecapean ya, karena sejak pindah selesai diperbaiki yang bocor, dicat, saya terlalu over mungkin ya. Atur ini, atur itu, jadi mungkin agak capek. Tadi juga lagi ibadah, saya berdiri, saya minum air hangat, apa. Tapi saya percaya Tuhan sudah angkat semua rasa tidak enak. Amin. Amin. Tolong Ada doa. lagi Oma Opa, pokok doa hari ini? Ada lagi? Ya, Pak Subagio. Tolong bantu doa untuk anak saya. Anak saya Listiawati Trivena. mau operasi. Mau operasi. Miom. Oke. Tanggal 8, Pendeta. Oke. Membantu doa Anak. Oma perkari. Oke, Oma. Ibu Listiawati. Terima kasih. Ya. Listiawati Trivena. Ya. Ada lagi Oma Opa? Saya boleh dia? Ya, Oma Teli. Sepupu saya, Ibu Shana, yang sedang sakit itu. Sakit CA. Ya, kita doakan ya terus ya. Ada lagi? Tolong doain kami berdua dalam keadaan pemulihan. Iya. Tetap sehat ya, Om Adamari sama Opa Luther. Tetap sehat. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oh, Malince. Ya, Shalom. Tolong doakan. Ada ipar saya bersama istri dan anak 2 dirawat COVID di rumah sakit Bunda. Pak Simon bersama istri anak 2. Oke. Kalau masih ada lagi Oma Opa? Ya, kalau tidak ada, mari kita mau berdoa bersama-sama. Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Apa yang kita doakan Tuhan mengerjakannya. Ya, 2 orang sepakat
meminta apapun, permintaan mereka juga akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kita lebih. Ya, mari kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kepada Tuhan untuk sore hari ini. Saya akan pimpin dalam doa, Oma Opa bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami juga bersyukur ya Tuhan, karena hari ini persekutuan kaum Perkarif boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Engkau datang ke dalam dunia dan memberikan pemulihan kepada setiap kami. Tuhan, kami supaya setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada, sekalipun masa-masa yang sulit, kami terus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati Bapak Gembala, lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sekalipun sepanjang tahun ini Perkarif tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa bertemu ibadah karena pandemi, tapi kami bersyukur Tuhan tetap melihara semua Perkarif. Kami doakan semua anggota Perkarif, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih iman yang teguh untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam masa tua semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan hidupnya semakin hari semakin berkemenangan di tangan Tuhan. Memberkati semua anak, baik mantu, baik cucu, dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Biar semua tetap dipelihara oleh Tuhan, semua boleh sehat. Terlebih Tuhan, kami doakan para Perkarif, supaya Tuhan tolong mereka dapat mempersiapkan memasuki tahun 2021. Tuhan sudah menolong di tahun 2020, kami percaya tahun 2021 pun Tuhan yang sama yang akan menolong, memberkati semua para Perkarif, semua anak cucu, diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, kami doakan pengurus Perkarif, buat Pak Natal juga Tuhan sebagai ketua, Tuhan juga memberkati bersama Pak Bambang, bersama juga Tuhan pengurus-pengurus yang lain, baik Ibu Leni, Pak Surya, yang tidak bersama-sama dengan kami, dan Tuhan kami serahkan mereka semua, Ibu Liana juga dalam tangan Tuhan. Semua di dalam kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat pelayan-pelayan yang antar jemput, baik Tuhan Ibu Kristiana, Ibu Anita, Ibu Kristin, Ibu Marta, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang telah Tuhan terus melayani Tuhan, menjemput oma-oma, oma-opa ya Tuhan, dan tahun yang akan datang, kami terus akan lebih lagi Tuhan semangat untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih buat Ardi yang sudah juga bersama-sama melayani dengan kami hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga bersyafaat bersama-sama, berdoa buat Tuhan, Papa Mertua, Ibu Kristin yang ada di Medan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan sangat indah. Sekalipun kondisinya semakin hari semakin menurun, tapi Tuhan biar kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya. Dan Tuhan tolong supaya Tuhan boleh mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Kami juga doakan Tuhan keluarga Ibu Purwati, baik semua anak cucunya dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Kami juga doakan keluarga Ibu Joyce, Tuhan memberkati secara khusus buat Ibu Joyce Tuhan yang masih dalam lemah beberapa hari ini Tuhan siang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, sehingga Ibu Joyce boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami ingat anak Bapak Subagio Tuhan, Ibu Listiowati yang akan operasi mium nanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar operasi berjalan dengan baik, Tuhan semua dapat selesai dengan baik, dan Ibu Listiowati sehat kembali dan boleh memuliakan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, Oma Teli, sepupunya, Ibu Siana, yang dalam masa Tuhan pengobatan, Tuhan juga tolong ya Tuhan, supaya dia tetap sehat dan dapat melewati hari-hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami ingat juga Tuhan Opa Luther sama Oba Damaris dalam pemulihannya, dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan semakin memulihkan Oma dan Opa, tetap sehat dan semua di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga doakan Tuhan buat Oma Lince, ada Tuhan keluarganya yang Tuhan sakit karena COVID, yang sedang dirawat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mungkin semua kami yang hadir hari ini, Tuhan, Oma, Opa, Tuhan Engkau mengenal setiap kami di dalam segala keberadaan kami. Tuhan, biarlah kekuatan kesehatan Tuhan berikan, kekuatan ekstra, semangat yang dari Tuhan, roh yang menyala-nyala, kami tetap setia kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin hari, semakin Tuhan dekat dengan Tuhan, dan mengingat akan segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan Perkarif, sepanjang tahun yang akan datang, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati semua Perkarif, dan jika Tuhan mengizinkan kami boleh beribadah, Tuhan untuk offline, akan datang, Tuhan juga mempertemukan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini buat para Perkarif dan semua program-program kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan mengakhiri tahun ini, kami tetap penuh sukacita untuk memasuki tahun yang akan datang dengan kekuatan yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersukacita bersama-sama di dalam ibadah Natal ini. Tuhan memberkati semua Perkarif yang sudah hadir hari ini, maupun juga teman-teman kami yang belum hadir dimanapun mereka berada. Tuhan juga menolong mereka dan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini syukur kami. Para Perkarif yang diberkati Tuhan, para Perkarif yang adalah milik kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah janji berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi para Perkarif. Tuhan menyinari wajahnya kepada para Perkarif, memberikan kasih karunia kepada para Perkarif, memberikan berkat jasmani, berkat rohani kepada semua Perkarif, terlebih iman yang teguh, kekuatan yang berlimpah-limpah dianugerahkan buat Perkarif. Tuhan menyertai Perkarif Tuhan, sisa tahun ini memasuki tahun yang akan datang. Biar semua di dalam keadaan sehat, penuh damai dan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati para Perkarif dan kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Bapak terima kasih. Semua para Perkarif, selamat hari Natal, ya selamat kita menyongsong hari Natal dan memasuki tahun 2021 dengan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ada yang mau ngobrol dulu, dikasih waktu. Ya. Ada yang mau ngomong? Ada yang ada masukan Om Opa untuk Perkarif kita akan datang. Oh, Ibu Leni, Pak Surya, selamat datang. Ini ya, Om Opa juga, Pak dan Kong yang setia jemput anaknya ini juga. Ya, puji Tuhan bisa hadir. Ya, ada Om Opa ada masukan buat kita untuk Perkarif yang akan datang. Apa yang diinginkan? Kita membuat tahun yang akan datang. Jika Tuhan berkehendak, pandemi sudah selesai, kita bisa tetap muka. Tapi kalau belum pun, kita akan lewat Zoom seperti ini, ya. Nanti kita akan mulai bulan Januari. Ingat, setiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Nanti para antarjemput yang akan mengingatkan kita. Puji Tuhan, hari ini banyak yang hadir, ya. Sekalipun ada beberapa yang berhalangan. Ada masukan, Oma Opa, atau ada yang memberikan sesuatu, sepatah kata kesan pesan selama ini. Ayo, ada yang mau kasih kesan dan pesan. Berkat-berkat apa yang dirasakan, dialami, mengikuti Perkarif? Ada, silakan. Ya, ngomong kesan-kesan selama ikut Perkarif, berkat-berkat apa yang didapat? Ayo. Shalom. Shalom.
Puji Tuhan ya. Selama mengikuti perkara makin banyak, makin akrab kita satu dengan yang lain sama oma, opa. Namun pun sudah berapa teman kita sudah mendahului kita, kita tetap semangat. Ya, apapun kita hadapi, tetap semangat. Dan saya juga bersyukur ya, berterima kasih ada wajah baru bergabung dengan kita pada hari ini. Bersyukur, puji Tuhan, supaya tetap semangat, makin setia bersama-sama dengan kita ya. Yang baru-baru Oma Esther sama Bu Yeni tetap setia sama kita bersama-sama ya. Kita bergandengan tangan, sukacita menghadapi tahun baru ya. Saya rasa mungkin perlu perkenalan ya sama wajah-wajah baru. Ya, selamat datang buat Ibu Esther dan Bu Yeni. Ya, kita rindu juga setiap perkarif untuk tahun yang akan datang bergabung. Ya, mungkin kita masih sub seperti ini. Ya, makasih Ibu Malinja. Ya, ada lagi yang makasih kesan-kesan selama ikut perkarif. Ibu Pur, Ibu Caroline, Ibu Joyce, Oma Teli. Ayo, Mas Bagio. Anda silakan. Kalau saya, puji Tuhan banyak teman, lebih banyak kita bisa buka kita berbagi, kita sama-sama saling mendoakan. Saya senang banyak teman, banyak masukan-masukan dari teman-teman perkarif, itu akrabnya kita. Begitu saling menguatkan dalam doa paling Terima kasih Bu. Oma Caroline mau ngomong. Ini Oma paling tertua kayaknya ya. Ayo Oma Caroline, kami kasih komentar. Ya. Mati suaranya. Oma. Oma buka mute-nya, Oma buka mute-nya. Oma Caroline mute-nya dibuka. Oma mau ngomong apa? Oma mute belum dibuka, suaranya kedengaran. Ya, Oma ngomong. Oh gitu. Maaf ya saya. Ini mah nggak nyampe nih. Ayo Oma. Belum mati. Untuk yang lain sekali tetap semangat ya. Amin. Tetap semangat. Amin Oma. Ibu Ica ya. Amin Oma. Apa ya? Kalau ibadah tahun baru ada nggak? Ya. Ibadah tahun baru. Nggak ada Oma nanti. Oh. Nggak ada. Adanya lewat Zoom kalau ibadah tahun baru. Iya, lewat Zoom. Iya. Oke. Ditunggu ya. Ya, Oma. Terima kasih ya. Untuk tenang nggak Oma ikut perkarif, Oma? Ya. Tenang ikut perkarif? Tenang. Tenang ya? Iya dong. Oke, Ibu Retno. Gimana Bu? Apa kesan-kesan ikut perkarif? Belum dibuka Bu, mute-nya. Ya, Ibu Retno, gimana kesan-kesan ikut perkarif? Mute. Masih. Belum dibuka mute-nya. Belum dibuka, Oma. Ibu Retno belum dibuka suaranya, belum dengar. Nah, udah. Oh, nah, oke, ngomong. Mana Ibu Retno? Oke, sementara tunggu Ibu Retno,
kita ke mana? Ya, boleh saya bisa. Ibu Joyce. Kesan-kesan Bu ikut Perkarif. Iya, kesan saya dan Alex, kami satu-satunya dari gereja Advent. Tapi Tuhan luar biasa bekerja melalui gereja Kemah Injil, khususnya Ibu Lydia dan Bapak Pendeta suami, Pak Pendeta Filipus, bagaimana bisa mempersatukan. Karena tidak gampang untuk mempersatukan dari dogma yang berlainan, tapi karena tujuannya yang indah, sehingga semua kami yang tua boleh merasakan bahwa kami mendapatkan sesuatu yang membuat kami lebih bersemangat di usia lanjut kami. Saya merasakan itu memasuki usia 70 lebih, karena saya sudah 70, menjelang 71. Jadi saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melalui Ibu Lydia dan Bapak Pendeta Filipus. Gereja Kemah Injil diberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Kirain Bu Joyce baru 55, sudah 70 lebih. Masih muda. Terima kasih Bu, semua Pak Alex ya. Makanya saya bilang semangat. Usia ya, lanjut penampilan harus. Oke. Just kidding. Oke, just kidding. Opung Utagaul. Opung, ayo Opung kasih kesan. Apa kesan Opung ikut Perkarif? Opung. Belum dibuka Opung suaranya. Suaranya. Dipencet dulu. Ada dia. Itu. Masih di mute Opung suaranya. Itu yang sering sama pembantu. Di kiri bawah ada gambar kayak mic. Opung, belum dibuka suaranya, belum kedengaran. Ada mic-nya masih tertutup, Opung. Kita kebetulan mungkin bisa minta tolong cucu untuk bukain suaranya. Opung, suaranya belum dibuka. Opung Utagaul, suaranya belum dibuka. Bisa topper kali, Bu. Topper, bisa juga nggak suaranya Opung Utagaul? Bisa. Kalau host bisa. Bisa buka kan, admin? Ya, udah Opung, ayo. Ya, udah. Ya, sudah. Bilang terima kasih sama Pak Karib. Bilang terima kasih sama Tuhan. Dikasih panjang umur. Bisa kita sehat-sehat lewat tahun 2020 sampai 2021. Tuhan menjagai. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Makasih Opung. Terima kasih. Ya. Siapa lagi? Oma Teli. Ada kesan-kesan ikut Perkarif? Ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Karena walaupun kita nggak selama setahun ini, hampir setahun, 8-9 bulan ya, kita nggak ketemu tatap muka, tapi saya lihat wajah-wajahnya, teman-teman semuanya pada sehat-sehat semua. Katanya bahagia semua. Jadi, nah itu saya sangat bersyukur kita bisa bertemu walaupun masih melalui Zoom. Nah, Zoom kita bisa melihat satu dengan yang lain bahwa semua sehat-sehat, berarti kita semua masih ada dalam penyertaan Tuhan. Jadi sangat senang ikut ibadah Perkarif ini. Senang ya Oma ikut Perkarif ya tahun depan. Ya. Bagio sama Ibu, salah satu apa kesan-kesan ikut Perkarif Pak Ibu? Nah, kalau kesan saya ya selama ikut Perkarif ini saya merasakan ada satu kekeluargaan yang sangat indah, dan melihat pelayanannya itu, melihat kami itu orang-orang tua itu sangat diperhatikan, sangat diperhatikan ya, kami bisa diantar jemput ya, itu sungguh satu kebahagiaan buat kami orang tua ya, melihat pelayanan dari
ya anak-anak kita yang masih muda-muda ini masih mau melayani orang-orang tua yang ya kalau melihat bahkan kami sangat kalau melihat takut jalan sendiri, tapi karena ada antar jemput, karena itu ya itu sangat berkesan buat saya. Melihat pelayanan-pelayanannya itu sangat berkesan. Dan semoga terus-terusnya makin berkembang dan semuanya diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Oma. Pak Subagio, ada Pak kesan-kesan ikut Perkarif? Ayo, Bapak, Pak Ibu salah satu, silakan. Nah, terima kasih Ibu. Ya selama ini kan kita selama ikut Perkarif ya kita baru di situ. Tapi ada merasakan ada pertumbuhan untuk kami berdua. Jadi saya juga terima kasih adanya Zoom yang di Zoom bahkan Zoom kami banyak-banyak terima kasih. Karena selama ini kami nggak ada pergi ke gereja, nggak ada, cuma kita buka-buka streaming. Kebetulan Perkarif mengadakan Zoom, jadi kita bisa ketemu tatap muka di Zoom dengan ibu-ibu, opa-oma Perkarif. Jadi merasa apa ya? Merasa diberkati. Dengan pelayanan. Ya, dengan pelayanan ibu-ibu sama kakak. Ya, sama oma-oma, opa-opa. Walaupun udah lebih sepuh tapi masih pada apa ya? Semangat. Jadi semangat. Itu yang saya suka. Saya bersyukur di Perkarif. Mudah-mudahan kita bisa cepat tetap muka berkumpul kembali. Amin. Selain Zoom nantinya. Terima kasih Ibu Pendeta, itu aja. Terima kasih Salam ya. Dan Ibu keterlibatannya, Tuhan berkati ya. Ya, kita ke siapa ini yang belum ya? Oh, mana Ibu Lani? Ibu Lani mana Ibu Lani? Ibu Lani. Bapak Suryana sama Ibu Leni dulu. Apa kesan-kesan Bu ikut Perkarif? Pak Surya sama Bu Leni. Berkat-berkat yang dapat. Shalom. Teman-teman, sahabat Perkarif. Saya baru kali ini bisa ngikut karena jemput anak jadinya terlambat. Terus saya merasa sukacita ikut Perkarif. Banyak teman. Berkati. Terima kasih juga untuk Bu Lydia, Ibu Pendeta, dan pengurus-pengurus lainnya, dan Pak Filipus diadakannya Perkarif ini, sehingga kami bisa berkumpul, bersukacita bersama sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati Bu Leni, Pak Surya. Ya, Pak Bambang. Pesannya Pak Bambang Fertomo. Ini yang setia. Baik Bu. Ya baik. Jadi ini saya kira saya juga sangat berbahagia karena saya lihat di GKI ini justru ada persekutuan Perkarif. Saya kira jarang gereja mempunyai persekutuan Perkarif. Kemudian nanti Ibu, kan saya tahu bahwa Ibu, Bapak, Oma, Opa ini kan pengalamannya sudah luar biasa, khususnya pengalaman rohani. Nah, kebetulan nanti saya kan juga sekretaris dari Perkarif ini dengan ketuanya Pak Natal. Nanti saya ingin satu saat nanti kita ketemulah dengan rumah tangga anggota jemaat rumah tangga muda atau pemuda untuk sharing. Karena saya lihat Bapak, Ibu, Oma, Opa itu pengalamannya luar biasa. Jadi jangan hanya anak cucunya yang diberikan ilmunya, tapi bagaimana juga dibagi kepada warga-warga muda di gereja kita. Jadi nanti ada satu kali, dua kali pertemuan dengan orang-orang muda. Itu saja Ibu Lydia. Tapi saya berbahagia bisa ketemu Bapak-bapak. Saya jadi merasa muda kalau ketemu Bapak, padahal usia saya juga sudah
663. Suatu saat nanti juga mudah-mudahan saya umur panjang seperti Bapak sehingga bisa tetap aktif sampai usia, mudah-mudahan sampai usia 80 ke atas. Itu di bawah tadi sih. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Pak, berkati. Ya mungkin Ibu Esther mau ngomong Bu. Kayaknya Bu Retno mau ngomong Ibu. Kayaknya Bu Gem, Bu Retno kayaknya udah siap. Ya, terima kasih banyak Puji Tuhan. Ya Bu. Ya Tuhan Yesus, saya merasa senang sekali masuk ke Karis. Udah 1 tahun lebih Bu, gitu. Jadi dengan umur saya yang 80 itu agak susah ini. Jadi minta maaf kalau kurang baik dalam percakapan begitu Bu. Ya sudah suka agak linglung. Ibu Teli tahu kalau Ibu Teli kan masih 72, dia yang membimbing saya Bu, gitu. Jadi saya merasa senang sekali bisa bergabung dengan ya ini Pirkars dari GKII. Itu saja dan mudah-mudahan ya doa saya itu untuk anak saya yang sedang stroke anak pertama itu makin lama sedikit makin sembuh lah Bu, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Banyak Tuhan berkati ya. Ya. Oke, Ibu Esther. Terima kasih Bu. Senang sekali masuk Perkarip. Walaupun baru kali ini, tapi senang sudah bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ke depannya corona udah mulai berkurang, kita bisa tatap muka ya Bu. Terima kasih Bu Esther, Tuhan memberkati keluarga semua. Ya, Om Opa ini yang belum Ibu Linca, Ibu Lani ini nggak tadi ini kayaknya karena apa? Pak Gerar ini mau ngomong Pak Gerar sama Ibu Lani ini mungkin karena sinyal, kadang-kadang nggak bisa buka karena sinyal ini. Banyak. Iya. Oke, Oma Opa mungkin mau perwakilan dari kita siapa mau perwakilan antar jemput Ibu Joanita mau ngomong Bu sedikit. Yang lain aja. Ya, Oma Opa, ya, ucap syukur sama Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Kami juga banyak pengalaman-pengalaman yang dari Oma Opa saksikan. Jadi persiapan kami menuju ke masa Perkarif, kami juga mau semakin lebih siap lagi gitu loh. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan, pelayanan kami mungkin banyak kekurangan juga yang antar jemput. Kiranya di tahun yang mendatang kita bisa bertemu lebih dekat lagi, kita bisa melepaskan segala rindu kita, dan terlebih kita boleh semakin maju di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Janita sudah mewakili semua antar jemput ya buat kita semua. Oke, Oma Opa, ya selamat hari Natal, selamat memasuki tahun yang baru. Kita tetap terus saling mendoakan sekalipun ya Perkarif hari ini terakhir di sini merayakan Natal, kita ketemu di tahun yang akan datang, tapi kita tetap terus saling mendoakan satu sama yang lain ya. Kita doakan biar Tuhan berkehendak tahun depan kita sudah bisa tatap muka. Ya Pak Bambang? Apa tidak? Ini dulu Bu, foto dulu Bu, Lydia. Tadi Ibu Kristian foto. Kristiana mana Ibu Kristian? Mungkin koper bisa. Pak Bambang, apa silakan Pak. Screenshot. Ya, yang ada yang masih tertutup kalau boleh dibuka screenshotnya. Sudah. Mungkin bisa proper ini. Topper bisa foto kita Topper. Topper. Iya. Ya, Topper foto kita deh ya. Oke, oke. Ya, semua senyum. Para Perkarif, cheese. Bu Kris dibuka itunya. Oke. Ya, semua cheese ya, cheese. Para Perkarif, cheese. Opa-opa yang keren. Oke, terima kasih. Oma-opa semuanya. Terima kasih.
Selamat sore, Tuhan berkati. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Halo, Oma Opa semua. Halo.